secara online atau daring di rumah masih menjadi polemik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak alasannya, seperti keterbatasan internet, terutama di daerah pelosok, maupun cara belajar dari rumah yang belum dapat diadaptasi siswa maupun pendamping di rumah. Alasan lainnya demi meningkatkan mutu pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Alasan inilah yang membuat beberapa kepala daerah tetap menggelar kegiatan belajar tatap muka. Seperti pemerintah Kota Bekasi yang mengirimkan surat izin ke Kementerian Pendidikan untuk menggelar kegiatan simulasi belajar tatap muka. Padahal saat ini Kota Bekasi masih dalam zona oranye alias memiliki risiko sedang. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pun menjelaskan simulasi yang digelar sejak 3 Agustus hingga 28 Agustus 2020 ini tentu dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Ya, ini harus sejalan. Jadi kita tidak boleh merasa takut pada persoalan pandemi, tapi kita terkapar kepada persoalan belajar mengajar. Nah, tinggal menunggu dari kementerian surat-surat kita itu atau kita dipanggil, tim dipanggil menjelaskan sehingga nanti kalaupun diizinkan kita lakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi, kalaupun tidak kita menyampaikan kepada para pengelola pendidikan. Menanggapi kebijakan simulasi belajar tatap muka Pemkot Bekasi kepada Kompas.com, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri mengatakan Pemkot Bekasi melanggar Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Meski dalih dari Pemkot Bekasi hanya simulasi, Dirjen PAUD Kemendikbud mengakui bahwa pemerintah pusat dan Pemprov Jabar belum memiliki aturan terkait simulasi KBM tatap muka di Bekasi. Sementara di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kuatnya desakan para orang tua murid di sebuah SMP negeri membuat pihak sekolah akhirnya menggelar kembali belajar tatap muka, meski belum mengantongi izin. Kegiatan ini telah berlangsung selama 3 pekan. Para murid terpaksa tidak menggunakan seragam sekolah karena pemerintah Kabupaten Brebes hingga kini belum memberi izin untuk pembelajaran tatap muka. Apa jadinya jika kegiatan belajar tatap muka justru menambah jumlah kasus positif COVID-19? Seperti di Tegal, Jawa Tengah, Pemkab setempat kembali menutup salah satu sekolah dasar yang sempat menggelar belajar tatap muka. Kebijakan ini setelah ada seorang siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Meski siswa tersebut diketahui terpapar dari sang kakek yang positif corona usai bepergian ke Jakarta. Di Surabaya, Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota masih terus mengkaji kebijakan untuk membuka kembali sekolah tatap muka. Rencananya, sejumlah pakar akan dilibatkan. Jika menggelar kegiatan belajar tatap muka meski dengan dalih simulasi, berpotensi membahayakan kesehatan dengan tanpa protokol kesehatan ketat dan kesadaran juga disiplin yang tinggi dari para murid dan pihak sekolah. Jika melanggar, maka ini akan mengancam masifnya penularan COVID-19. Dan lagi-lagi sanksi diterapkan karena masyarakat dan para pejabat abai. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi yang akan memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Meski beberapa pemerintah provinsi setuju dengan sanksi dari Inpres nomor 6 tahun 2020, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, yang berjanji akan sejalan dengan aturan Presiden, serta lebih mengedukasi masyarakat. Tapi lain halnya dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menilai belum diperlukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Sultan, warga Yogyakarta masih dapat diajak berdialog dalam penerapan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sanksi akan dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian sementara penyelenggaraan usaha. Anda sendiri sudah siapkah dengan sanksi yang akan dikenakan? Maka jangan abai. Patuhi dan disiplin demi mencegah penularan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan segera membahas dilema kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka atau sekolah sudah dibuka kembali dengan tatap muka di tengah pandemi virus corona. Kami sudah bersama Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
Mbak Retno Listiarti. Mbak Retno, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dan juga terima kasih waktunya pagi hari ini untuk Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Saiful Huda. Mas Saiful juga, selamat pagi. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Pagi, Ya. Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Berkali-kali kami mengangkat ini, concern kami cuma satu. Apakah kita siap melindungi anak-anak kita ketika mereka kemudian atas desakan orang tua, atas desakan pemerintah daerah kepingin ini semua sudah new normalnya jalan semua, tapi anak-anak kita, saya merasa secara pribadi dan banyak orang tua, saya juga orang tua begitu, ini ada risiko yang kita tanggung. Di Brebes, Jawa Tengah, orang tua mendesak sekolah, anak-anaknya kemudian sekolah tanpa izin dari pemerintah daerah dan ini berlangsung 3 minggu. Mas Saiful, komentar Anda? Ya, sekali lagi kita betul-betul masuk dalam suasana darurat pendidikan. Ya. Kenapa ini terjadi? Tuntutan untuk tatap muka dari orang tua mendesak semua pihak itu karena dianggap PJJ tidak efektif. Ya. Saat bersamaan yang tadi itu ada suasana yang semestinya PJJ menjadi ruang baru bagi anak-anak untuk bisa lebih ramah untuk belajar, nggak stres. Ya. Kurikulumnya nggak selesai sampai sekarang. Betul. Kurikulumnya kurikulum tatap muka, bukan Betul. untuk daring atau online. Kira-kira begitu kan yang terjadi sampai saat ini? Itu yang saya kecewa sama Kemendikbud karena ketika kami raker terakhir dengan Kemendikbud, seminggu sebelum tanggal 13 Juli, sebagai hari pertama tahun ajaran baru, Ya. Kemendikbud menyanggupi Mas Bayu bahwa kurikulum darurat sudah siap tanggal 13 Juli. Gitu. Ya. Ya. Tapi kita sangat menyayangkan sampai hari ini kurikulum darurat itu yang bayangan saya akan menjadikan anak tidak stres di rumahnya masing-masing. Betul. Orang tua jadi repot ikut ada. membantu belajar anak-anak, itu yang terjadi juga, ya. Nah, karena itu sekali lagi kita sedang mengalami darurat pendidikan, harus dicari solusi yang terbaik. Ya. Kapan Komisi 10 akan memanggil lagi Kemendikbud untuk masalah darurat ini? Kita udah dijanjikan cukup lama ini. Mbak Retno juga sempat menyampaikan mengenai kita tunggu kurikulum online ini seperti apa di masa pandemi. Kita ingin jadikan ini momentum kita memiliki awal begitu atau basic atau fondasi dasar dari sebuah pembelajaran secara online untuk masa depan melalui pandemi ini. Tapi nggak jadi-jadi soalnya, Mas Saiful. Itulah Mas, kita sekarang ada suasana masih reses ini. Kita berharap tanggal 19 Agustus kita sudah merencanakan mengagendakan untuk mengundang Mas Nadiem. Oke. Sekali lagi ini butuh terobosan. Misalnya supaya tidak ada tuntutan untuk tatap muka, PJJ harus diperbaiki. Relaksasi dari dana BOS tidak mencukupi. Artinya butuh afirmasi kebijakan di luar itu. Ya. Yaitu memenuhi kebutuhan kuota, kurikulum dipercepat, kurikulum adaptasinya dan agenda-agenda yang lain itu. Ya. Nah, dengan cara ini bisa mengatasi dilema menyangkut soal tuntutan dari orang tua untuk belajar tatap muka itu. Risikonya tinggi, Mas Bayu, sangat tinggi sekali. Ya. Tapi saat yang sama, siswa butuh model pembelajaran yang sudah dengan kurikulum adaptif, dengan penyediaan kuota yang lebih baik, dan seterusnya itu. Jadi ini yang saya kira harus dicari solusi secepatnya. Saya membayangkan ini akan terus sampai berjalan sampai akhir tahun. Ya, setuju. Beberapa sekolah sudah mencoba memodifikasi sendiri kurikulumnya, begitu kan? Ini yang kita tidak dengar terobosannya dari Kemendikbud. Mudah-mudahan Kemendikbud, kami mengundang beberapa kali pembahasan mengenai hal ini, tapi belum pernah pihak Kemendikbud kemudian memenuhi undangan kami, termasuk pagi hari ini, untuk berbicara sudah sampai sejauh mana sih penanganan masalah ini, sehingga kemudian semuanya bisa paling tidak pelan tapi pasti teratasi begitu. Kita tunggu itu semua.
Mas Saiful, saya pindah ke Mbak Retno dulu dan saya ingin orang tua di Brebes mendengarkan, orang tua di beberapa daerah yang dianggap zona hijau oleh gugus tugas COVID-19 di pemerintah pusat dan dinyatakan boleh melakukan kegiatan belajar mengajar selama zonanya hijau, mendengarkan apa yang ingin disampaikan Mbak Retno. Mbak Retno, tolong sampaikan, Anda bertemu juga dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, begitu. Ternyata cukup berbahaya ya COVID-19 ketika anak-anak kita terpapar. Silakan Mbak Retno. Ya, pertama terkait dengan sekolah dibuka terus ada yang tertular. Itu sebenarnya zona hijau misalnya. Ini jadi kami rapat itu gara-garanya. Ada temuan itu juga ya? Ada temuan. Jadi di zona hijau yaitu di Pariaman, kemudian Tegal juga zona hijau, kemudian membuka sekolah. Ternyata di dua lokasi ini terjadi temuan baru COVID-19. Misalnya yang di Pariaman, itu satu guru dengan satu operator, dia terinfeksi COVID-19 dan dia berinteraksi dengan 70 anak sedikitnya di sekolah itu. Yang kedua adalah anak yang dia sudah sakit sebenarnya, sudah terinfeksi diduga begitu. Nah, lalu dia masuk sekolah, jadi sudah seminggu masuk, baru disadari bahwa si anak ini dalam keadaan terinfeksi COVID-19. Nah, kan prosesnya dia ikut belajar ya. Ini juga kan bagaimana kemudian berdasarkan ketentuan WHO dan juga IDAI mengatakan kalau ada satu anak tertular atau ada satu kasus, maka harus ada pengetesan terhadap 30 lainnya. Berarti kan pengetesan itu harus 30 kali dari kasus yang terjadi. Nah, ini belum ada. Nah, dan yang memenuhi satu kasus kemudian 30 kali orang dites, 30 lainnya dites, itu hanya DKI Jakarta. Wilayah lain tidak. Akhirnya wilayah ini menutup kembali sekolah. Begitupun Bengkulu. Sempat sekolah, tapi kemudian ada kasus COVID. Jadi zonanya merah. Akhirnya mau tidak mau ditutup kembali. Nah, walaupun yang kena itu tenaga nakes yang di puskesmas gitu ya. Tapi tetap aja kan jadi zona merah. Nah, yang terakhir ketika ini berbagai kasus di pesantren juga yang membuka, setidaknya ada kasus pesantren yang di Tangerang. Ada yang kemudian di Wonogiri ya, itu 35 santri. Kalau yang di Tangerang 5 pengajar. Lalu yang di 51 yang Gontor 2 ya. Nah, kalau berdasarkan seluruhnya ini, data-data ini, maka menunjukkan bahwa buka sekolah tanpa persiapan dan tanpa juga membangun budaya kenormalan baru itu sangat membahayakan anak-anak. Jadi catatannya, Mbak Retno, sebentar Mbak Retno. Jadi ada catatan di Pariaman, Sumatera Barat, di Tegal, Jawa Tengah, di Bengkulu, sekolahnya sudah dibuka dan ketika ada yang terpapar COVID-19, ada anak muridnya, ada guru atau operator sekolah atau pengurus sekolahnya, ada orang tua siswa yang terpapar, diketahui yang dilakukan sekolah hanya menutup sekolah dan tidak melakukan tracing. Pemerintah daerah kemana? Karena ini harus dilaporkan. Ini pertanyaan besar mengenai yang ditulis oleh Harian Kompas halaman 11. Sekolah tatap muka wajib melakukan mitigasi risiko penularan dan ini tidak dilakukan. Mas Saiful. Ya, saya ngomong soal yang terakhir. Saya kira pihak sekolah harus jujur apa adanya. Tidak karena desakan orang tua lalu terpaksa harus membuka pembelajaran tatap muka. Kalau sekolah nggak siap, harus jujur mengatakan nggak siap. Tidak siap menerapkan protokol kesehatan, jangan dipaksakan. Termasuk pondok pesantren. Gitu. Termasuk pondok pesantren. Kemarin saya keliling di Tasikmalaya, Mas Bayu. Di 4 pondok pesantren besar, memang sudah berjalan. Tapi dengan protokol kesehatan yang luar biasa, Mbak Retno. Jadi mulai anak santri dibawa ke pesantren sama orang tuanya, itu semua sudah dengan protokol yang sangat luar biasa. Nah, saya membayangkan sekali lagi sekolah harus jujur, pondok pesantren juga harus jujur. Kalau tidak siap, benar-benar siap atau tidak, begitu ya? Jangan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Secara regulasi, Mas Bayu, ini juga harus kalau ini menjadi ruang kompromi di kemudian hari, SKB 4 Menteri juga harus dirubah. Selama SKB 4 Menteri itu masih berlaku, artinya ya pasti itu dianggap melanggar semua sekolah yang melaksanakan kegiatan tatap muka. Oke, Mas Saiful dan juga nanti saya juga melempar ke Mbak Retno.
percuma dong kalau begitu gugus tugas COVID-19 mengatakan zonasi yang aman, zonasi yang boleh, karena tetap berbahaya. Pariaman dan Tegal zona hijau, tapi terpapar juga, kira-kira begitu. Mbak Retno, ada tanggapan? Karena saya tahu KPAI keliling nih untuk memeriksa apakah sekolah-sekolah sudah siap yang menyatakan siap. Bagaimana juga temuan mengenai hal itu? Kami keliling nih ya, udah 15 sekolah, dan selama Agustus ini juga ada puluhan sekolah yang akan kami datangi yang mengaku bahwa wilayahnya itu siap gitu ya. Paling itu adalah Jawa Barat yang memang akan membuka. Nah ini yang bagi kami nanti kita akan bikin akan cek pakai daftar periksa. Dan ternyata dari 15 sekolah lah, untuk sementara data dari 15 sekolah yang kami datangi, itu ada 5 di DKI Jakarta, 5 di Banten, 5 di Jawa Barat. Hasilnya adalah 15 sekolah yang didatangi itu dengan menggunakan daftar periksa, hanya 1 yang lolos daftar periksa dengan hanya 1 yang lolos. 85. Iya, itu hanya SMK, 1. Saya ingin membayangkan kepada pemirsa dan juga saya sendiri. Jadi KPAI punya list begitu, daftar periksa. Misalnya apakah sudah ada wastafel yang banyak apa dan segala macam. List itu di checklist, kira-kira begitu, benar Mbak Retno ya? Yang buat Kemdikbud, checklist itu ada di website Kemdikbud. Kami mencocokkan checklist itu di lapangan, itu aja. Ya, dan ternyata hanya 1 sekolah dari 15 sekolah yang didatangi KPAI yang memenuhi semua checklist tersebut. Betul, SMK Negeri 11 Kota Bandung yang memenuhi, hanya itu. Hanya itu. Dan ini menjadi perhatian seharusnya bagi sekolah, bagi siapapun. Informasi ini harus didengar orang tua yang ingin anaknya buru-buru ingin masuk sekolah untuk tatap muka. Saya ingin mendapatkan sedikit kesimpulan saja dari KPAI berkaitan dengan hal ini. Memang ada ketidaksiapan untuk memulai ini semua. Sebelum saya kembali ke Mas Saiful, Mbak Retno sampaikan, dan sebelum kita jeda, Anda ketemu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sampaikan apa hasil temuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini. Iya, jadi namanya Dr. Yogi ya. Ini sebenarnya rapat resmi dihadiri Kemdikbud, Kementerian Kesehatan, WHO, IDAI, kemudian ada perwakilan beberapa organisasi profesi guru di Indonesia. Hasil rapat itu menunjukkan kita semua suruh bicara. Nah, satu yang kemudian berbicara adalah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Yogi memaparkan bahwa data IDAI menunjukkan anak-anak, ada beberapa kasus anak-anak yang terinfeksi COVID-19, ternyata ketika dia sembuh dari COVID, paru-parunya tetap mengalami kerusakan. Nah ini yang kita harus jaga, karena kan paru-paru anak-anak apalagi ya yang sedang tumbuh, tentu berbeda dengan kondisi orang dewasa. Jadi sembuh COVID-nya, tapi kemudian mengalami penyakit lain, ini kan yang kita tidak harapkan. Nah, itulah temuan yang mudah-mudahan didengar oleh banyak orang tua, bahwa seperti juga harian Kompas hari ini, anak rentan tertular corona. Dan dampak-dampaknya sudah banyak disampaikan, termasuk oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kami akan kembali, bagaimana kemudian kita benar-benar bisa melindungi anak-anak Indonesia dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kami akan segera kembali usai jeda.